nggak bikin kepo. Zah, katanya dari teman-teman yang sudah menggunakan vape ini, kalau misalnya Mas Valentis kan dulunya adalah pengkonsumsi rokok, pengguna rokok. Ya, yang aktif gitu ya. Kalau Mas Darta katanya enggak ya, langsung nge-vape. Ya. Langsung nge-vape. Ketika langsung menggunakan vape, apa sih yang dirasakan? Langsung batuk-batuk gitu enggak ya? Jadi apa yang dirasakan? Apa yang dirasa Mas Darta? Awalnya sih saya batuk ya, karena saya nggak ngerokok ya. Awalnya sih saya batuk. Cuman sehari 2 hari habis itu udah biasa kayak seperti biasa aja. Nah, vape ini kan banyak rasanya ya, Naya. Ada yang nikotin, ada campur nikotinnya, ada yang fruity, terus ada banyak macam rasa. Kalau aku sih sukanya yang fruity ya. Yang fruity. Efeknya mungkin di tenggorokan atau lebih rasa buah lebih enak gitu loh. Karena memang nikotinnya kandungan utamanya tetap nikotin, tapi kemudian yang membuat rasa berbeda-beda itu hanya flavor saja. Kenapa? Karena nikotin itu yang kemudian menimbulkan ketergantungan dari rokok yang bentuk apapun. Karena itu makanya ini dibuat sebagai jembatan antara yang mau berhenti merokok ke non-smoker sama sekali. Dengar-dengar katanya kalau misalnya untuk nikotin ada kayak tahap-tahapan gitu ya, ada yang 0, ada yang 3, begitu ya. Kalau untuk aku pribadi pakainya yang 0 nikotin. Oh, 0 nikotin. Berarti tidak ada nikotinnya. Nggak ada nikotin. Kalau misalnya tadi kata Mas Fran adalah ini sebagai penjembatan bagi orang-orang yang merokok akhirnya bisa teralihkan begitu. Tapi ini justru yang tidak merokok jadi menggunakan vape. Apakah ini justru membuat yang tidak merokok akhirnya mencoba vape? Kenapa awalnya beralih ke rokok gitu, jadi ngetren gitu ya? Oh, fenomena vape. Awalnya ikut-ikutan. Tapi kayak gitu bisa kemungkinan terjadi nggak sih Pak Tulus? Terjadi gimana Mas? Dari misalnya tidak perokok menggunakan vape akhirnya jadi perokok. Ya, kalaupun misalnya tadi dikatakan 0% nikotin ya, tapi kan zat-zat kimia yang ada di dalam ini yang harus kita uji. Ya, karena di dalam rokok sendiri kan memang ada 43 racun kimia yang rokok konvensional. Yang sebagian adalah karsinogenik dan sebagian tidak. Nah, kimia-kimia yang ada di dalam vape ini juga yang namanya kimia itu pasti bisa berdampak negatif terhadap tubuh. Ini yang harus dipahami. Yang makanya dalam batas minimal sebenarnya sudah ada pernyataan dari WHO bahwa misalnya perokok vape ini tidak dianjurkan untuk tidak dalam ruangan yang tertutup. Karena dia akan berubah menjadi zat yang lebih berbahaya kalau dia di dalam ruangan terbuka. Walaupun itu bukan asap, embun atau uap yang dihasilkan. Betul, ya. Jadi itu yang bisa diantisipasi oleh para pengguna vape maupun yang non ya. Karena bagaimanapun kalau bisa memang jangan merokok di dalam termasuk dalam ruangan ini ya. Nah, kalau misalnya dilihat dari segi kesehatan Dr. Chef ini kan Mas Darta ini salah seorang yang sebelumnya bukan perokok terus langsung menggunakan vape ini, bagaimana sih melihat, pernah ada kasus nggak sih seperti itu? Ya, jadi kalau menurut saya ini satu kerugian ya, mohon maaf. Gitu. Artinya begini, kalau tadinya menggunakan rokok, kita harapkan mereduksi resiko itu dengan kita pakai vape. Nah, ketika kita sudah tidak merokok, ketika pakai vape kan sebenarnya mundur tuh. Resikonya kita nambah. Kenapa? Karena tadi sudah disampaikan, di vape itu bukan sekedar nikotinnya. Nikotin itu adalah satu hal yang bikin addiction. Pengen lagi karena ada ngerasa nggak enak. Tapi jangan lupa, addiction dalam merokok itu 2 hal. Pertama adalah nikotin bikin badan gak enak, tapi sisi lain ada cravingnya, kangennya. Ada kangennya. Nah ini nggak kaitan sama kimia secara langsung. Nikotin tuh bikin gak enak badan kalau nggak ngerokok. Tapi kalaupun kita bisa hilangkan, kadang-kadang kita secara emosional pengen gitu karena berkawan. Oh, jadi dia berhubungan dengan emosional juga ya dok ya, nikotin ini ya? Vape ini kalaupun tidak punya nikotin, terus terang kan cravingnya tadi, kangennya itu bisa bikin edik kan, yang bukan kimiawi. Nah, sementara kalau dia sendiri punya bahan, seperti di dalamnya itu banyak ada propilen glikol, ada glikol, itu kalau bercampur, dipanaskan, nguap, itu kadang-kadang bisa secara teoritis bisa merangsang timbulnya cancer. Nah, ini kan otomatis menghadapkan diri kita kepada risiko di masa depannya. Gitu. Karena itu tadi saya sampaikan bahwa kalau vape itu didesain pada awalnya adalah untuk mengganti, kemudian akan menolong orang yang perokok untuk bisa reduksi, mestinya ini jadi semacam obat ya, bukan jual bebas gitu. Semacam obat yang dikendalikan, yang diberikan berdasarkan dosis, yang pada akhirnya akan dipakai untuk melepaskan diri rokok, bukan sebagai pengganti gaya hidup. Saya pikir bukan pengganti untuk menggantikan rokok ya, karena WHO sendiri belum mengeluarkan statement soal itu. Ya, itu lebih kepada kepentingan industri. Bahwa ini ada produk yang memang sudah menjadi keren, menjadi fenomena yang sama sekali tidak ada kaitannya untuk
pengganti rokok yang konvensional. Untuk itu YLKI juga masih galau Kemendak atau BPOM begitu kalau ya? di YLKI tetap dalam posisi ini harus dikendalikan. Batasi sebagaimana rokok yang konvensional. Yang galau itu bukan Badan POM, bukan di YLKI tapi Badan POM dan Kemendak. Ya, dan oleh karena itu yang kalau pengganti rokok itu kalau yang di WHO misalnya ada namanya nicotine replacement. Itu ada tersendiri lewat badan yang ditempel sehingga Nicotine patch. ya, sehingga dia bisa bertahap untuk menggantikan konsumsi nikotin yang kemudian tidak merugikan non perokok, tapi juga bertahap kemudian dia bisa mengakhiri ketergantungan pada nikotin. Jadi itu yang didesain oleh Pak Tulus juga sempat memberikan informasi kepada kita semuanya bahwa untuk penggunaan asap vape, asap vape kan uap vape bisa menyebutnya ya. Biasanya ini kan lebih banyak dibandingkan mungkin asap dengan rokok begitu. Nah, ada ketentuan nggak sih buat para nih mungkin komunitas vape kayaknya misalnya jangan di dalam ruangan, ada himbauan-himbauan nggak sih? Mungkin kalau ada di sekitaran harus bagaimana? Iya, kalau kita lebih kepada etika aja sih. Karena balik lagi ke persepsi masyarakat selama ini bahwa ini tuh sama aja dengan rokok, asap juga. Mungkin tadi udah dijelasin juga sama dokter bahwa ada juga racun yang terdapat dalamnya. Cuman kita tetap kembali pada etika bahwa kita nggak merokok dalam ruangan, kecuali di dalam komunitas kita sendiri. Gitu. Jadi kembali lagi tadi yang saya bilang etika dan persepsi, kita sebagai vapers ngalah aja. Jadi kalau misalnya kita di tempat umum, kita akan tetap nyari smoking area yang di mana sih? Ya, seperti itu. bukan ngalah tapi saya kira untuk menghormati. Iya, menghormati. Lagi-lagi ke etik juga di sini ya. Etika sih. Kalau saya pernah naik pesawat Malaysia Airlines, itu ketika pramugarinya sudah warning bahwa tidak pesawat ini adalah non smoking flight termasuk rokok elektrik. Ya, kalau Malaysia Airlines sudah memasukkan itu. Iya. Ya. Tapi kalau Garuda yang lain belum. Begitu ya. Betul. Iya. Nah, tadinya kita juga sebelum jeda iklan ini juga sempat melihat ada yang vape meledak. Sebenarnya bagaimana sih cara penggunaan vape yang benar dan yang tepat kira-kira? Ya. Kami akan hadirkan usaha jeda berikut. Jadi Anda tetaplah bersama kami di Intermezzo. Banyak info, nggak bikin kepo. Today I swear I'm not doing anything. I'm gonna kick off my feet instead of the bed. Turn the TV on, turn my hands in my head. She's gonna scream out the sixth grade. I've been lunching on the couch, just chilling in the snuggie. Licked it on the beer so they can teach me how to doggy. It's in my castle, I'm a freaking